Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oriana Putri dengan NIM F131240083. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Di sini ada kata pengantar, kemudian pendahuluan terdapat latar belakang pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kejujuran dan keadilan, serta melarang segala bentuk kecurangan, termasuk korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi penting dalam membentuk generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Korupsi adalah masalah serius yang menggerogoti fondasi negara dan merusak tatanan sosial, ekonomi, serta moral masyarakat. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia menghadapi masalah korupsi dalam skala yang besar. Korupsi membuat masyarakat semakin sulit untuk mempercayai lembaga publik dan pemerintahan. Kepercayaan publik adalah salah satu modal sosial yang sangat berharga bagi keberlanjutan dan stabilitas suatu negara. Ketika modal sosial ini terganggu akibat korupsi, efeknya akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Rakyat merasa dikhianati oleh pemimpin yang semestinya melindungi dan menyejahterakan mereka. Selain itu, korupsi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, anggota untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali berkurang akibat adanya tindakan korupsi. Dengan kata lain, korupsi menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dampak buruk dari korupsi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pada aspek moral masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dalam ajaran Islam, perilaku korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral dan etika. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka mereka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengatakan bahwa perilaku yang tidak jujur dan memperkaya diri dengan cara yang haram akan mendatangkan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendahuluan terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep anti korupsi dalam pandangan Islam. Yang kedua, apa saja upaya pemberantasannya. Yang kedua, apa saja upaya pemberantasan korupsi menurut Islam. Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan dalam mencegah korupsi. Kemudian pembahasan terdapat konsep anti korupsi dalam pandangan Islam. Islam memandang korupsi sebagai salah satu perbuatan yang sangat tercela dan menentang prinsip-prinsip dasar agama. Dalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi dan bentuk apapun, termasuk suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada nilai-nilai kebenaran dalam ada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang merupakan fondasi dalam ajaran Islam. Yang pertama, nilai kejujuran dan amanah dalam Islam. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah kejujuran atau sidik dan amanah, yang berarti memegang kepercayaan. Kedua nilai ini menjadi fondasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi maupun ketika memegang tanggung jawab publik. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya, termasuk bagaimana
mereka menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang telah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang Muslim yang sejati harus menghindari sifat-sifat ini, karena hal ini merupakan cerminan dari ketidaksiapan untuk untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan di akhirat kelak. Yang kedua ada Islam dan larangan suap atau riswah. Suap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain, khususnya ketika hal itu berkaitan dengan keadilan. Dalam Islam, riswah dianggap sebagai tindakan yang melawan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tidak Tindakan suap tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan, ketidakjujuran, dan manipulasi hukum. Dalam konteks ini, hadis ini menegaskan bahwa baik pihak pemberi maupun penerima suap sama-sama berdosa dan dianggap merusak sistem keadilan. Suap menyebabkan ketidakadilan dan menyakiti pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Jika suap dibiarkan berkembang, maka masyarakat akan sulit mendapatkan keadilan dan mereka yang tidak mampu memberi suap akan terpinggirkan. Yang ketiga ada larangan menyalahgunakan wewenang. Islam juga melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk korupsi yang sering kali sulit terdeteksi namun memiliki dampak yang sangat merusak. Islam menghasilkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang penjabat atau pemimpin menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya, maka ia telah mengkhianati kepercayaan masyarakat dan juga melanggar amanah yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kekuasaan dalam sebuah hadis. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Terus riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kepemimpinan atau tanggung jawab harus dilaksanakan dengan jujur dan penuh ramah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta berusaha memberikan keadilan kepada setiap orang. Yang keempat, ada dampak korupsi terhadap masyarakat dalam perspektif Islam. Korupsi selain melanggar prinsip-prinsip agama juga membawa dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan orang lain secara materi atau moral adalah perbuatan dosa besar. Korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan menyebabkan kepentingan sosial. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Yang kelima, ada pendidikan anti korupsi dalam Islam. Dalam upaya mencegah korupsi, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Islam Islam mendorong umatnya untuk memahami pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sejak dini. Pendidikan sejak dini. Orang tua memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan amanah kepada anak-anak mereka. Dengan pendidikan yang benar, anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, ada tanggung jawab umat Islam dalam mencegah korupsi. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan memberantas korupsi. Islam mengajarkan umatnya untuk saling
saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk korupsi. Konsep anti korupsi dalam Islam sangat jelas dan tegas. Islam melarang segala bentuk penyelewengan, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan melalui ajaran Al-Quran dan hadis. Umat Islam diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, serta menolak segala bentuk kecurangan. Yang upaya pemberantasan korupsi dalam Islam. Islam sangat menentang segala bentuk korupsi dan menghasilkan nilai-nilai kejujuran, amanah, serta tanggung jawab kepada setiap individu. Upaya ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang bersih, jujur, dan berkeadilan. Yang pertama, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil juga melibatkan adanya pengawasan yang transparan serta akuntabilitas bagi para pemegang kekuasaan. Islam mengajarkan bahwa pemimpin dan pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan moral dan agama. Pendidikan moral dan agama merupakan landasan penting dalam membentuk generasi yang jujur dan berintegritas dalam Islam. Pendidikan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal, yang dimulai sejak ini baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk memahami perbedaan antara yang benar dan salah, serta diajarkan pentingnya berlaku jujur dalam segala hal. Yang ketiga, pemberian hukuman yang tegas. Yang hukuman Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak tergoda untuk melakukan hal yang serupa. Sebagai contoh, yaitu dalam hukum pidana Islam, pelaku pencurian yang memenuhi syarat tertentu bisa dikenakan hukum fisik sebagai bentuk dari peringatan keras terhadap tindakan mencuri. Namun perlu diingat bahwa penerapan hukuman ini juga harus mempertimbangkan keadilan kemanusiaan dan kondisi masyarakat. Sistem hukum dalam Islam menekankan pentingnya memberikan efek jerah dan menciptakan keadilan sosial. Yang keempat, pengawasan dan transparansi. Pengawasan dan Pengawasan dan transparansi adalah bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Rasulullah SAW memberikan contoh kepemimpinan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengawasan dapat dilakukan dengan adanya lembaga atau badan yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan serta penggunaan anggaran. Dalam sistem pemerintah Islam, transparansi sangat
tekankan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi aktivitas pejabat atau pemimpin yang memegang kekuasaan dengan pengawasan yang ketat. Diharapkan setiap pejabat merasa bertanggung jawab dan tidak berani melakukan korupsi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi. Semua pihak yang terlihat dalam pengelolaan anggaran negara harus mampu menyampaikan laporan secara terbuka dan jujur kepada publik. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan mengawasi jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Yang keenam, eh, yang kelima, yang kelima, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan. Islam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindakan korupsi. Korupsi amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan menjadi landasan penting dalam memperdayakan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan mencegah tindakan korupsi. Yang C, ada peran pendidikan dalam mencegah korupsi. Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Di lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Pendidikan tentang Pendidikan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dapat dimulai sejak usia dini. Orang tua perlu memberikan contoh langsung melalui tindakan-tindakan yang jujur dan transparan, karena anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Pendidikan dari lingkungan keluarga ini akan menjadi dasar yang kuat bagi anak-anak untuk menghadapi godaan korupsi ketika mereka dewasa. Misalnya, pelajaran tentang pentingnya kejujuran, etika dalam bekerja, dan tanggung jawab sosial dapat diajarkan dalam mata pelajaran agama atau kewarganegaraan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengajarkan pentingnya saling mendukung dalam menegakkan kebaikan dan menghindari keburukan termasuk korupsi. Dengan adanya peran aktif dari berbagai pihak, masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk menolak praktik korupsi dan menjaga integritas sosial. Korupsi menyebabkan ketidakadilan, memperburuk kemiskinan, dan menghambat pembangunan. Pemahaman ini akan membantu setiap individu memahami bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga permasalahan sosial dan moral yang harus dihindari. Islam menekankan Islam menekankan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menolak dan memberantas tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk korupsi demi kesejahteraan umat secara keseluruhan. Yang terakhir, penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam Islam, korupsi adalah perbuatan yang tercela dan dilarang keras oleh ajaran agama. Islam menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas dalam setiap tindakan. Pemberantasan korupsi dalam Islam dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang adil, pendidikan moral, serta pemberian hukum yang tegas. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki prinsip kejujuran dan bertanggung jawab.
Dan terakhir, daftar pustaka. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.